Jadi jumlah seluruh pengeluaran untuk proyek ini per 30 November itu sebesar 130 miliar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian semua terkait keberlangsungan proyek kita saat ini? Menurut saya, situasinya sekarang sudah sangat tidak bagus dan sangat tidak kondusif. Biaya sudah membengkak sebesar 30% dari rencana awal. Jadi rencana awal kita sebesar 200 miliar, akan tetapi sekarang baru memasuki 50% pembangunan, proyek ini sudah mengeluarkan 130 miliar. Bahkan, kalaupun kita menggunakan pendapatan pabrik ini, itu tidak akan cukup untuk menutup biaya. Maka kita harus benar-benar serius mempertimbangkan untuk menghentikan proyek ini sekarang. Tapi kan kita udah terlanjur sejauh ini. Kalau kita berhenti sekarang, bagaimana tanggapan para pemegang saham nanti? Mereka bakal anggap ini sebagai kegagalan besar. Kita tidak bisa mundur sekarang karena reputasi perusahaan kita ditaruhkan di sini. Iya Pak, saya setuju dengan Bapak. Tapi menghentikan sekarang itu kan akan menghancurkan hubungan kita dengan para kontraktor. Sedangkan para kontraktor itu sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk proyek ini. Tapi dari sudut pandang keuangannya, setiap tambahan biaya yang kita keluarkan sekarang hanya akan memperbesar kerugian. Semakin banyak uang yang kita keluarkan, maka semakin besar pula resikonya. Kalian kan cuma lihat angka, ini lebih dari sekedar itu. Kita punya tanggung jawab moral untuk selesaiin proyek ini. Tanggung jawab moral itu memang bagus, tetapi itu tidak akan menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Saya mengerti bahwa proyek ini memang ide yang bagus dan sudah dirancang dengan sangat baik. Akan tetapi, mungkin sudah saatnya kita mundur dan menyelamatkan perusahaan kita. Kalian tidak mengerti tekanan yang saya hadapi. Pemegang saham dan para investor mereka semua menaruh harapan besar pada kita. Saya tidak bisa menghadapi mereka dengan mengatakan kita menyerah. Itu bukan suatu pilihan yang baik. Kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang rasional berdasarkan data. Karena kerugian sekarang bisa lebih kecil dibandingkan kerugian di masa depan. Lagi pula, saya yakin investor akan mengerti jika kita bisa menunjukkan perhitungan yang kuat. Jadi kalian ingin saya memberitahu para pemegang saham bahwa proyek yang kita yakinkan akan berhasil ternyata gagal bahkan sebelum selesai? Apa kalian tidak memikirkan bagaimana dampak terhadap kepercayaan mereka terhadap proyek kita? Kadang kala pilihan tersulit adalah pilihan yang paling baik. Kita harus ingat bahwa ini tentang going concern perusahaan, bukan hanya tentang proyek ini. Mungkin nanti kita bisa mencoba mencari solusi lain, dan mungkin nanti ada beberapa cara untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi tentang keberlangsungan proyek ini tanpa menghentikannya. Kita bisa mencoba, tapi kalian lihat, data ini sudah sangat jelas. Proyeksi pengeluaran sudah sangat tinggi, dan saya khawatir. Bahkan dengan penghematan sekalipun, hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Tapi saya masih yakin proyek kita masih harus terus dilanjutkan. Pak Andi, setelah saya lihat laporan keuangan, saya sangat khawatir. Laporan itu menunjukkan bahwa proyek ini sudah keluar dari jalurnya, dan ini berarti tanda-tanda yang tidak baik untuk proyek ini. Biaya yang dikeluarkan sudah sangat jauh melampaui anggaran yang ditetapkan. Ini sangat tidak sesuai dengan harapan kita. Saya ingin tahu, apa rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal ini? Saya yakin kita masih memiliki kesempatan untuk menangani dan membalikan keadaan ini. Kita sudah banyak menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya. Jika kita berhenti sekarang, kita akan kehilangan semua itu. Selain itu, jika kita menyerah di tengah jalan, itu akan memberikan kesan yang buruk bagi perusahaan kita karena dianggap tidak dapat menghadapi tantangan.
kita harus tetap berusaha dengan maksimal untuk menemukan solusi dan membuat langkah-langkah yang lain agar proyek ini bisa kembali ke jalurnya. Saya ingin Anda mempertimbangkan lagi dengan serius bahwa terkadang mundur adalah langkah yang lebih bijaksana untuk melindungi modal yang kita miliki saat ini. Karena ketika sebuah proyek yang sudah menunjukkan tanda-tanda kerugian yang signifikan dan besar, terus mempertahankan hanya akan mengancam stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Jika kita terus berinvestasi pada sesuatu yang memang sudah tidak bisa menguntungkan, itu akan merusak reputasi perusahaan. Kita harus berpikir jangka panjang dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil tidak hanya untuk menyelamatkan proyek ini, tetapi untuk menjaga masa depan perusahaan. Kalau kita mundur sekarang, itu sama saja kita menyerah dan tidak bisa menghadapi tantangan yang ada. Dan itu akan membuat para investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan kita. Dan itu juga merupakan sesuatu yang sangat berisiko. Saya percaya jika dengan dorongan tambahan dan usaha yang lebih, kita masih memiliki peluang untuk menyelamatkan proyek ini. Kita juga sudah berinvestasi begitu banyak, saya yakin kita bisa menemukan cara untuk mengubah keadaan ini sehingga proyek ini bisa kembali ke jalur yang benar. Saya akan memberi kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa proyek ini masih bisa diselamatkan. Tapi jika usaha untuk menyelamatkan proyek ini tidak berhasil, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Anda. Kita tidak bisa terus-terusan mengabaikan kenyataan bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki dampak besar ke perusahaan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kepemimpinan Anda di sini. Gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menghindari kegagalan di masa depan. Baik Pak Budi, saya akan berusaha menggunakan kesempatan terakhir yang Anda berikan dengan baik. Baik Pak Andi, kalau begitu saya izin meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan proyek kita yang kemarin? Sebentar, saya masih menunggu staf saya menyerahkan laporan keuangan. Mbak, bisa tolong bawakan berkas proyek ke ruangan saya sekarang? Baik, terima kasih. Ini berkas yang dibongkar. Berdasarkan berkas ini, proyek tersebut terlihat sudah tidak bisa diselamatkan. Setiap laporan keuangan yang masuk menunjukkan kerugian yang lebih besar. Baik, terima kasih informasinya. Apa ada yang bisa saya bantu lagi, ya Bu? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Baik Bu. Ini berkas keuangan proyek kita. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Menurut saya, ini akan menjadi musibah bagi kita kalau kita tetap mempertahankan proyek ini. Kita harus segera melibatkan Pak Budi. Dia adalah pemegang saham utama pada proyek ini. Dia juga satu-satunya orang yang bisa menekan Pak Andi untuk menghentikan proyek ini. Ini nggak semudah itu Bu Maya. Proyek ini bukan hanya sekedar angka, tetapi ratusan orang sudah terlibat dalam proyek ini. Kontrak yang sudah ditandatangani, janji-janji yang dipenuhi, dan lainnya. Jika kita menghentikannya sekarang, itu akan menjadi musibah bagi kita. Subkontraktor juga akan menuntut kita. Dan Pak Andi, beliau sudah bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan proyek ini. Saya paham Mbak Ayu kekhawatiran Anda. Saya tahu betapa sulitnya ini. Tapi Mbak Ayu juga harus lihat kenyataannya.
semua yang sudah kita habiskan, uang, tenaga, waktu, semua akan percuma jika kita terus memaksakan proyek ini. Kita tidak bisa berharap tanpa bukti nyata kalau ini akan berhasil. Lihat ini Bu Ayu. Ini bukan sekedar penontonan sementara. Proyeksi biaya operasional untuk 3 bulan ke depan sudah melampaui anggaran kita. Proyek ini jika tetap dilanjutkan akan menguras cadangan keuangan. Tapi bukankah kita sudah terlalu jauh? Kalau kita menghentikannya sekarang, ini benar-benar akan menjadi bencana bagi perusahaan kita. Ini bukan tentang investasi yang dilakukan oleh pemegang saham dan klien lainnya, tapi ini juga menyangkut tentang kredibilitas perusahaan ini. Kredibilitas kita memang sangat penting dan harus sangat dijaga. Tapi mempertahankan proyek yang sudah jelas-jelas gagal itu tidak akan membuat kita terlihat baik. Justru sebaliknya, kita akan terlihat tidak mampu mengambil keputusan yang tepat oleh para investor. Pemegang saham akan lebih menghargai kita jika kita bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar. Kita perlu tunjukkan bahwa kita bisa menghadapi kenyataan, bukan menutupinya. Saya sudah menganalisis setiap skenario dan hasilnya tetap sama, tidak ada jalan keluarnya. Apa yang akan terjadi jika kita terus maju dan hasilnya lebih buruk dari yang kita bayangkan? Bagaimana dengan Pak Budi sebagai pemegang saham? Beliau sudah mengorbankan banyak uangnya untuk proyek ini. Apakah sepantasnya kita panggil Pak Budi untuk bergabung ke rapat ini? Ya, kita harus melibatkan Pak Budi sekarang. Beliau bisa membantu menengahi situasi ini. Ya, mungkin dengan memanggil Pak Budi, dia bisa menjadi penengah dalam rapat ini. Ya, tentunya kita semua memang menginginkan hal yang terbaik untuk perusahaan. Mungkin ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan yang benar. Saya akan menghubungi Pak Budi segera. Mbak bisa tolong datang ke ruangan saya sekarang? Baik, terima kasih. Silakan masuk. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya meminta tolong sampaikan pesan kepada Pak Budi untuk datang ke perusahaan besok untuk rapat besar. Baik Bu, akan saya sampaikan. Terima kasih. Permisi Bu. Kita harus menerima kenyataannya ini, Pak. Semua indikator menunjukkan bahwa investasi yang kita lakukan pada proyek ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kita harus menarik diri sekarang sebelum semuanya benar-benar runtuh. Kenapa kamu selalu bilang untuk kita menarik diri dari proyek ini? Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensi ke depannya? Para pemegang saham, mereka tidak akan ikut campur tentang prosesnya. Mereka hanya menginginkan hasil akhirnya saja. Tapi Pak Andi, saya sebagai manajer proyek paham betul terkait kondisi yang ada di lapangan. Operasional hampir tidak bisa berjalan dengan baik dan para pekerja juga sudah hilang kepercayaan kepada kita. Mereka tahu karena kita hanya akan mengulur waktu saja. Bu Ayu benar, kita sudah terlalu lama terjebak dalam situasi ini, di mana kita terus mempertahankan proyek yang gagal hanya karena sudah banyak yang kita investasikan. Tadi, ini bukan soal siapa yang benar atau salah lagi, ini soal menyelamatkan perusahaan dari bencana keuangan yang lebih besar. Saya kan sudah pernah bilang sebelumnya, kalian jangan hanya terpaku pada nominal angka ini saja. Saya tahu angka ini menunjukkan bahwa perusahaan kita mengalami kerugian besar. Karena ini bukan hanya menyangkut soal uang, tapi juga reputasi perusahaan kita. Setiap proyek pasti ada resiko dan ini hanya salah satu dari resiko itu. Kita bisa mengatasinya jika kita tetap fokus.
kita sudah fokus berbulan-bulan dan lihat apa hasilnya. Grafik keuangan ini jelas menunjukkan jauh dari target. Anda tahu betul bahwa para investor pun sudah ragu terhadap kita. Jika kita tidak berhenti sekarang, kita hanya akan kehilangan proyek ini, tapi seluruh perusahaan akan bangkrut. Saya setuju dengan Bu Maya, Pak Andi. Saya juga sudah mencoba yang terbaik di lapangan. Tetapi tim yang saya kerahkan tetap tidak bisa melakukan proyek ini. Setiap hari kita hanya kehilangan waktu, tenaga, pikiran demi proyek ini. Saya tahu Bapak ingin memperbaiki proyek ini, tetapi kita tidak bisa memperbaikinya. Kita sudah diambil jurang. Bu Ayu benar, Pak Andi. Dalam analisis terakhir yang saya lakukan, arus kas kita menunjukkan defisit yang semakin besar. Proyeksi likuiditas perusahaan untuk 6 bulan ke depan menunjukkan skenario yang buruk jika kita tetap melanjutkan proyek ini. Kita akan kehabisan dana untuk proyek-proyek lain yang sebenarnya lebih menjanjikan. Jika kita tidak segera menarik diri, konsekuensinya akan sangat luas. Kalian semua terfokus pada pesimisme saja. Setiap proyek besar memang mempunyai momen sulit seperti ini. Saya sudah pernah mengalami hal seperti ini dan berhasil keluar dengan kemenangan. Ini hanya salah satu dari momen tersulit itu. Jika kita menyerah sekarang, kita tidak akan tahu bagaimana hasil kedepannya. Pak Andi, saya sudah mendengarkan kalian semua. Dan dari sudut pemegang saham, apa yang dikatakan Bu Maya, Ayu, dan Dina benar. Kita sudah terlalu jauh. Resiko yang kita hadapi bukan lagi resiko proyek, tapi resiko eksistensial bagi perusahaan. Kita sudah kehilangan puluhan miliar. Dan jika Anda terus maju, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Sebagai pemegang saham utama, saya memperingatkan Anda, ini bukan hanya tentang pribadi atau harga diri. Ini sudah bukan lagi soal reputasi pribadi. Kita sudah membuat keputusan yang salah sejak awal. Kita harus menyelamatkan apa yang tersisa dengan usaha yang bisa kita lakukan. Jika kita teruskan ini tidak hanya akan menjadi akibat untuk perusahaan kita, tetapi juga untuk karyawan yang bekerja. Mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada kita. Mereka tahu proyek ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kita hanya perlu membuat keputusan yang realistis untuk proyek ini. Dalam 3 bulan terakhir, kita telah mengeluarkan anggaran darurat sebanyak 2 kali lipat dari yang direncanakan. Kita sudah menggunakan cadangan keuangan perusahaan dan sekarang kita beresiko menggunakan dana operasional inti untuk menutupi kerugian ini. Jika kita tidak segera bertindak, perusahaan akan kesulitan membayar gaji dan operasional lainnya. Sebenarnya apa yang kalian lihat terkait pandangan proyek kita ini? Apa kalian hanya melihat tentang sisi negatifnya saja? Proyek ini bisa menjadi lebih sukses besar jika kita menyelesaikan masalah internal dan meningkatkan efisiensinya. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya menghargai kegigihan Anda. Tapi ini bukan tentang kita bisa berbalik. Ini tentang tanggung jawab. Kalau Anda terus melanjutkan proyek ini, Anda akan bertanggung jawab atas kehancuran perusahaan. Saya sudah banyak berinvestasi di sini, dan saya tidak akan membiarkan keputusan salah Anda menghancurkan semuanya. Jika Anda tidak bisa mundur, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Saya tidak akan mundur. Saya pasti akan membuktikan bahwa proyek kita ini akan berhasil. Kita harus terus melanjutkan. Ini keputusan saya sebagai CEO dan keputusan ini sudah final. Kita sudah berusaha mendengarkan Pak Andi, akan tetapi beliau memang tidak mau mendengarkan kita. Alhasil perusahaan sekarang diambang kebangkrutan. Saya sangat merasa bersalah. Seandainya kemarin saya bersikap tegas, pasti hasilnya akan berbeda. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Sebenarnya kita sadar kalau proyek yang kita jalankan sekarang tidak bisa kita lanjutkan. Tapi kita malah memilih untuk tetap melanjutkannya hanya karena kita sudah berkomitmen. Harusnya kita tahu
kapan waktu yang tepat untuk berhenti ketika tahu batasan, bukan malah tetap maju hanya karena harga diri. Kita harus mengingat hal ini sebagai pelajaran yang berharga, agar kita bisa mengambil keputusan yang baik di masa depan. Untuk saat ini, kita harus menyusun strategi untuk menyelamatkan perusahaan kita. Ini adalah masa yang sulit bagi semua karyawan. Kita harus mampu menjawab semua pertanyaan dan ketidakpastian dari mereka. Ini juga bukan hanya sekedar proyek, tapi dampaknya juga meluas ke semuanya. Kita harus terima kenyataan ini dan belajar dari kesalahan. Pastikan kesalahan ini tidak terulang di masa depan. Apa yang sudah aku lakukan pada proyek perusahaan kita? Apa semua keputusanku hanya membuat proyek ini hancur? Ini semua gara-gara keegoisan keputusanku. Kesimpulan dari roleplay ini menceritakan fenomena escalation of commitment. Escalation of commitment itu sendiri merupakan fenomena psikologis ketika seseorang ataupun sekelompok orang terus melanjutkan atau meningkatkan investasi sumber daya, baik itu berupa uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, meskipun telah terdapat bukti jelas yang menyatakan bahwa proyek ataupun keputusan tersebut cenderung gagal dan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Cerita ini mengisahkan sebuah perusahaan yang mengalami kegagalan proyek besar akibat dari keputusan-keputusan yang diwarnai dengan ambisi, harga diri, dan juga penolakan terhadap kenyataan. Maya, Ayu, Rina, dan juga Budi sebagai pemegang saham telah berusaha untuk mempertahankan perusahaan dengan berusaha menghentikan proyek yang jelas merugi. Akan tetapi Andi sebagai CEO tetap berusaha mempertahankan proyek tersebut dengan harapan memperbaiki situasi. Meskipun data jelas menunjukkan bahaya, Andi mengabaikan saran dari timnya, sehingga berujung pada kebangkrutan perusahaan.